Makassar, sebuah kota yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Kota yang diklaim sebagai kota terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Kota yang menjadi saksi dari peradaban termaju di semenanjung Indonesia bagian timur. Sebuah kota yang punya banyak keunikan dengan sejarahnya yang panjang. Satu dari sejarah panjang tersebut ada pada namanya yang sempat diganti menjadi Ujung Pandang. Mengapa Makassar berganti nama menjadi Ujung Pandang? Apa penyebabnya? Dan mengapa nama Ujung Pandang kembali diganti menjadi Makassar? Bagaimana kisahnya? Dan bagaimana sejarahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Kata Makassar sejatinya tidak merepresentasikan nama kota saja. Kata Makassar jauh lebih dalam dari sekedar nama kota biasa. Kata Makassar berasal dari kata Mangkasara yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kata Mang dan Kasara. Kata Mang dalam bahasa Makassar adalah sebuah kata tambahan yang memperjelas kata dasarnya. Dalam hal ini adalah Kasara, yang artinya terang, jelas, tegas, atau nyata. Secara garis besar, kata Mangkasara artinya memiliki sifat yang besar, mulia, terus terang, dan jujur. Kata Mangkasara ini diambil dari karakter dan sifat dari kebanyakan orang-orang Makassar yang memang terkenal jujur dan berterus terang. Makassar adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang saya bilang di awal, kalau kata Makassar tidak sekedar menjadi nama kota saja, melainkan juga menjadi nama sebuah suku. Bersama Makassar ada juga suku Bugis, Mandar, Toraja, dan Jawa yang mendiami Sulawesi Selatan. Dalam hal corak kebudayaan, suku Makassar memiliki kemiripan dengan suku Bugis. Itulah mengapa sering dikaitkan dengan istilah Bugis Makassar. Meskipun kalau kita telah lebih lanjut, Makassar dan Bugis adalah dua suku yang berbeda. (31 Agustus 1971) menjadi hari di mana nama Makassar tak lagi dipakai untuk nama kota itu. Kota itu telah resmi diganti namanya oleh pemerintah Orde Baru menjadi Ujung Pandang. Meski baru diresmikan di tahun 1971, nama Ujung Pandang sudah santer terdengar sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap bahwa nama Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal kota Makassar kala itu telah dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku dan etnis yang berbeda-beda. Kota Makassar telah menjadi kota multibudaya. Agar nama Makassar tidak terkesan diskriminatif, maka nama kota itu beralih menjadi Ujung Pandang. Nama Ujung Pandang sendiri berasal dari salah satu kampung yang ada di Makassar. Kata Ujung Pandang berasal dari sebuah benteng milik kerajaan Goa yang memang bernama Ujung Pandang. Benteng Ujung Pandang didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Goa kala itu, Tuni Palangga. Diubahnya nama Makassar menjadi Ujung Pandang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat asli Makassar. Mereka merasa daerahnya telah diambil alih. Mereka merasa telah kehilangan rumah mereka sendiri. Mereka tidak terima dengan pergantian nama kotanya menjadi Ujung Pandang. Bagi suku Mangkasara, nama Makassar telah mendarah daging di tubuh mereka. Nama Makassar tidak hanya melambangkan kota mereka saja. Ada sejarah dan peristiwa panjang di balik nama Makassar tersebut. Terlalu sia-sia rasanya jika menggantinya dengan nama Ujung Pandang. Makassar adalah sejarah,
Makassar adalah kisah, Makassar adalah budaya. Itulah kalimat yang merepresentasikan kegundahan masyarakat Ujung Pandang kala itu. 13 Oktober 1998, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang notabene adalah presiden yang berasal dari Sulawesi Selatan. Beliau memutuskan untuk mengganti kembali nama Ujung Pandang menjadi Makassar. Pergantian nama ini tentu saja mendapat dukungan dari masyarakat dan anggota DPRD setempat. Alhasil, nama Ujung Pandang pun kembali diubah menjadi Makassar. No more Ujung Pandang, this is Makassar. Dalam perkembangannya, kedudukan kota Makassar baru secara resmi dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 sebagai kota praja. Kedudukan kota praja pada dasarnya sejajar dengan kedudukan daerah tingkat 2 yang statusnya dinyatakan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. Pada tahun 1965, kedudukan kota praja Makassar ditingkatkan menjadi kota madya. Pada umumnya, perkembangan kota Makassar di awal-awal memang tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini tak terlepas dari kondisi pada waktu itu, di mana sejak tahun 1950 telah terjadi pemberontakan terhadap pemerintah negara Republik Indonesia oleh sebuah organisasi yang bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Pemberontakan ini tidak hanya mengganggu kestabilan politik, tetapi juga perekonomian dan sosial masyarakat. Fokus pemerintah ada pada mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keamanan, sehingga urusan ekonomi dan sebagainya seolah terabaikan. Barulah di tahun 1965, kota Makassar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada waktu itu, stabilitas politik telah tercapai. Negara telah berada dalam keadaan yang stabil. Pemberontakan telah berhasil ditumpas, termasuk diantaranya pemberontakan PKI. Meski demikian, usaha awal mengembangkan kota Makassar sempat mengalami hambatan, dikarenakan sumber pendapatan pemerintah kala itu hanya tergantung pada subsidi pemerintah pusat. Pendapatan dari pajak pun masih kurang memadai. Uniknya, pembangunan baru nampak berjalan setelah pemerintah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan perjudian pada tahun 1969. Izin mengadakan kegiatan perjudian ini sukses meningkatkan pendapatan pemerintah. Meskipun kita ketahui bersama kalau kegiatan perjudian itu dihentikan usai mendapat protes dari tokoh-tokoh agama. Selain itu, Makassar ternyata mengalami masalah rumit lainnya. Makassar semakin dihuni dengan banyak orang. Bangunan demi bangunan satu persatu mendiami wilayah Makassar. Masyarakat banyak yang berbondong-bondong datang ke Makassar, menjadikan wilayah Makassar semakin sempit dan padat. Sekedar tambahan, wilayah Makassar pada waktu itu hanya sekitar 21 km persegi saja. Sangat-sangat kecil dan sempit pastinya. Tahun 1971, Makassar berhasil mendapatkan wilayah tambahan dan luas wilayahnya menjadi 175 km persegi. Pada titik inilah Makassar berganti nama menjadi Ujung Pandang. Ujung Pandang baru resmi berganti nama kembali menjadi Makassar pada tanggal 13 Oktober 1999. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Ujung Pandang pada waktu itu, Bapak Dr. Randus Amiruddin Maula, yang berhasil mengusulkan perubahan tersebut. Dan demikianlah tadi alasan dan cerita di balik pergantian nama Makassar ke Ujung Pandang, sebelum akhirnya berganti kembali dari Ujung Pandang ke Makassar. Kalau kalian punya tanggapan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share ini video, serta subscribe juga ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang diupload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.